LFC Learn from the Champion. Hai teman-teman semua, kenalin aku Gina dari Tekim 22 dan di sini aku sama Dan aku Inggi dari Tekim 22. Di sini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Dimas. Oke, betul banget nih. Nah, pada LFC kali ini kita akan membawakan dengan tema Holiday Hustle, Unlocking Productivity During the Holidays. Dan pada LFC hari ini kita kedatangan tamu yang super duper keren banget ini. Yes, betul banget. Prestasinya nggak main-main, mapres juga, organisasi jalan banget, lombanya juga oke banget. Oke, langsung aja kita sambut ya Sigi. Kak Dimas. Halo. Yeay. Kak Dimas itu adalah presiden dari 180 DC yang merupakan consulting community di UI. Also, Kak Dimas itu the first most outstanding industrial engineering UI student dan juga punya banyak prestasi. Ada first winner of Share UI Mini Case Competitions 2023, the first winner of Progressio Consulting Competition 2023, second winner of Problem Solving Case Competition SRI ITB 2022, dan sebenarnya masih banyak lagi. Oke, halo teman-teman semua. Gue Dimas dari Teknik Industri Angkatan 2020. Dan ya, tadi mungkin untuk background udah disampaikan sebelumnya sama Gina. Gue merupakan presiden dari 180 DC UI dan gue lagi fokus untuk mulai karir profesional juga dan ya masih sering ikut lomba gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Sama-sama, Dimas. Kak. Oke. Wah, perkenalan dirinya ini udah cocok banget sama tema kita, Holiday Hustle, super duper hustle nih kayak. Kita langsung nanya-nanya aja kali ya. Mungkin pertanyaan basic nih Kak. Kakak sehari tidur berapa jam tuh? Jujur, ini sebenarnya hal yang nggak boleh ditiru ya. Sebenarnya kalau nge-manage waktu tuh ada 3 hal, kayak either kalian ngeprioritasin temen, belajar, sama something yang lain gitu loh. Tapi di antara semua itu, kita tuh cuma bisa milih 2 dan harus ngorbanin yang lain gitu. Nah, di sini gua nggak mau ngorbanin yang lain. Jadi gua ngorbanin waktu tidur. Oh, jadi Gitu. prioritas kayak temen, keluarga, dan everything itu. Kadang ya bisa 2 atau bahkan nggak tidur sama sekali juga bisa. Gitu sih paling. Kan tadi Kak Dimas sempat nyinggung nih kalau Kak Dimas tuh yang emang dikorbanin waktu tidur. Cuma ada nggak sih Kak kayak mungkin lebih detailnya Kakak tuh kalau nge-time management tuh gimana gitu? Mungkin selama liburan atau kemarin semester 6 yang hustle banget itu. Gue biasanya sehari tuh gini, pagi 3 jam pertama itu ngurusin catch up kayak chat kalau apapun itu, biasanya ada yang suka kelewat gitu. Pokoknya email, chat apapun itu gue coba catch up 3 jam. Nah, setelah itu gue ngerjain kerjaan magang. Usually kan kalau magang working hour-nya sama lah kayak full time, kayak 9 to 5 gitu kan, 8 jam. Nah, tapi kalau gue tuh gini, berdasarkan pengalaman gue, mungkin yang harusnya kalian aware juga, kalian nggak perlu ngebayangin kalau magang itu selama 8 jam tuh harus literally duduk depan laptop ngerjain kerjaan perusahaan kalian gitu. Enggak gitu loh, kayak misalnya kalian dikasih tugas, kalian bisa selesai cepet, terus kalian tanya ke manajer kalian, kayak ke user kalian, ada tugas lagi nggak? Kalau misalnya most of the time ya, kalau misalnya gue nanya nih nggak ada, ya udah free gitu loh. Nah, gue selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas itu secepat mungkin sih, supaya gue bisa nge-utilize waktu yang 8 jam itu notabene-nya awalnya buat hal lain gitu loh. Gitu. Nah, baru setelah misalnya udah nyelesain kerjaan magang, gue move ke kerjaan organisasi, lomba segala macem gitu. Baru kalau misalnya masih ada waktu, gue ini sih mengutamakan kesejahteraan diri, kayak maksudnya ngobrol sama teman gitu-gitu penting sih biar nggak demot. Penasaran Gitu. sih Kak. Kan berarti kalau magang kan 9 to 5, terus Kakak masih kuliah, itu suka bentrok kelas gak sih Kak? Atau gimana tuh? Nah gini, kalian tuh bisa nego kayak, halo Kak, hari ini aku ada kelas, aku mungkin izin masuk setelah jam sekian. Itu nggak apa-apa gitu. Dan kayak mereka juga harusnya understand sih, kayak kan kalian masih kuliah gitu loh, jadi ya pasti ada kelas lah gitu. Dan berdasarkan pengalaman gue sebelumnya, baik di industri logistik ataupun consulting, itu fine aja gitu. Bahkan kalau di consulting lebih fleksibel sih, even mereka, ini nggak semua consulting ya, ini disclaimer, coba perusahaan gue sebelumnya itu fleksibel banget gitu. Yang penting komunikasiin, dan juga itu sih, dengan kalian komunikasi dan bilang, Kak ini udah selesai, ada yang bisa dikerjain lagi nggak, itu
kayak nunjukin kalian tuh emang produktif dan emang really care gitu loh terhadap ini kerjaan kalian. Kan tadi kita udah bahas tentang time management, terus abis itu tadi kakak sempat nyinggung-nyinggung juga tentang magang-magang kakak. Nah, kalau sekarang itu berarti di waktu libur kakak masih magang nggak sih? Di waktu libur kuliah ya? Iya. Untuk sekarang gue posisinya masih di yang sekarang di consulting. Tapi mungkin minggu depan kayaknya gue fokus KP sih. Berarti selain kakak magang yang di consulting juga, kakak kan juga harus ngurus 180T. Nah, terus sama adik kakak ada organisasi lain juga nggak sih kak? Kebetulan ini sih gue lagi ngebantuin temen. Jadi temen gue ini dapet penghargaan Young Leaders for Indonesia dari McKinsey Company, itu perusahaan consulting juga. Nah, ya dia disuruh bikin leadership project ngebantu anak-anak SMA untuk lebih semangat gitu untuk lanjut ke kuliah gitu. Nah, gue lagi ngebantu dia nih kebetulan, kayak ngebantu dia buat nge-reach out anak-anak SMA, nyari-nyari mentor gitu. Dengan segala kesibukan kakak nih, dari yang magang, habis itu organisasi juga, sama tadi kakak bantu teman-teman kakak juga, itu gimana sih kak kayak cara kakak ngebalancein di waktu liburan ini? Kan maksudnya pasti kakak kan liburan juga ada waktu buat kakak juga dong. Iya. Nah, itu gimana kak cara ngebalancein? Sebenarnya gue nggak melihat liburan itu berbeda dengan waktu kuliah ya, justru iya Sama-sama hasil. sama aja. Dan justru dengan karena udah terbiasa ketika semester berjalan, even ada kelas gue masih bisa nih, gue jadi kayak ketika liburan, oh ya udahlah, ini harusnya gue lebih efektif, efisien di saat liburan gitu kan, untuk ngurus semuanya gitu. Nah, dan gambaran umumnya sama aja kayak tadi gitu, kayak 3 jam untuk catch up semuanya gitu, 6 jam, dan baru mungkin untuk planningnya di setelah gue ngerjain magang gitu, sama-sama aja. Ini kakak sempat mention kalau emang kayak ya udah kakak nih emang super hustle lah kurang lebih. Nah kayak kakak tuh ada nggak sih kak motivasi awalnya tuh kenapa biar kakak bisa jadi sibuk banget gini, mungkin kayak magang iya, organisasi ya, lomba iya, terus tetap akademik jalan banget gitu. Oke. It's kind of more of like personal things gitu, tapi mungkin ya gue bisa cerita di sini sih. Kayak dulu waktu SMA tuh gue kebetulan nggak bisa nge-reach full potensial gue karena ibu gue sakit gitu kan, dan ya sebenarnya gue masih bisa gitu loh untuk misal join OSIS gitu, tapi ibu gue nyaranin untuk enggak gitu, dan guanya juga oke, ya udahlah, ibu gue sakit gitu kan. Gue ngerasa kayak gue tertinggal aja gitu ketika SMA tuh. Gue literally nggak ngapa-ngapain, lomba enggak, organisasi enggak, dan kalau misal ini hal yang mungkin sangat di luar ekspektasi lagi, gue tuh dulu tuh di sekolah ranking 28. Iya, dan juga saking gimana ya, pokoknya ada banyak sekali hal personal yang membuat gue tidak bisa nge-reach full potensial itu gitu kan. Nah, ketika kuliah, untungnya ibu gue udah mendingan gitu kan, dan juga gue udah punya support banyak gitu loh, banyak orang gitu. Nah, dan ya gue pokoknya tidak ingin take it for granted lah intinya gitu. Kayak kesempatan gue untuk nge-rebrand siapa Dimas itu gitu kan. Karena ketika gue belajar dari orang-orang yang sukses juga, sebenarnya satu hal yang paling penting itu kan koneksi. Nah, tapi koneksi itu bisa lu utilize ketika lu punya reputasi gitu kan, reputasinya yang bagus gitu. Nah, jadi gue nggak pengen menyia-nyiakan itulah intinya gitu. Mungkin laptop, gue kan beli laptop ya buat gue ya, gitu kan. Nah, kalian tahu gak, gue tuh ngekontak investor, kayak kan modal Ventura di Indonesia tuh banyak banget perusahaan, kayak ada Alpha JWC Ventures mungkin, terus atau kalian kenal pokoknya perusahaan Ventura lah yang ngasih investasi gitu kan ke startup. Nah, gue ngehubungin investornya, hai kak, aku Dimas, aku butuh laptop gitu. Nah, kira-kira bisa nggak gitu loh, kasih gue laptop dan gue bakal kembaliin semua uang yang gue dapet dari lomba gitu. Nah, cuman sayangnya nggak ada yang ngebales. Siapa juga sih kalau misalnya logically thinking, gue juga nggak mau kasih salah gitu, ya kan. Nah, cuman gue tetap butuh kan. Akhirnya gue tuh ngehubungin guru SMP gue.
iya guru SMP gue masih punya relasi yang deket lah sama dia gitu. Gue bilang, Bu, aku butuh laptop. Kira-kira boleh nggak aku? Kira-kira ada nggak orang yang bisa ngasih aku pinjem dulu? Nanti aku balikin uangnya dari lomba selama 4 tahun ke depan, gitu. Nah, ternyata dianya sendiri yang ngasih. Total sekitar mungkin ya lebih dari $1.000 lah. Dia ngasih gitu. Kayak kata dia kayak, oke, ini Dimas, ibu percaya sama kamu, semoga sukses. Udah gitu aja. Dan kita jarang kontak lagi loh, selain gue mungkin ngirim bukti transfer ya. Bukti transfer kalau ya gue udah menang lomba nih, gitu-gitu ya. Selain gitu kita jarang kontekan, tapi gue merasa kalau gue udah dipercaya gitu kan. Dan ya it's more of like personal story, tapi itu sih. Nah, di saat yang bersamaan gue juga pingin nge-inspire orang karena cerita gue itu gitu loh. Kayak terutama orang-orang, gue kan dari daerah. Kalian tau nggak kalau gue dari mana? Jujur enggak lagi. Oh iya. Kalau tahu Oke. Kayak ini sih vibes Jabodetabek banget. Iya, sebenarnya. Oh gitu. kayak orang kota banget gitu lah. Wah, thank you. Betul banget ini. Enggak, gue dari Kuningan, Jawa Barat. Di situ tuh masih banyak banget socio-economic problem tuh masih banyak banget. Gue tuh pengen nge-inspire orang untuk ngasih tahu gitu istilahnya. Oke, lu masih ada kesempatan, karena gue juga dulu masuk UI karena gue ke-inspire nih sama cutting gue. Sebetulnya ada dari Undip kayak yang bilang, oke, gue dulunya gini, tapi gue masih bisa. Gue langsung, oke, gas, gitu kan. Dan ternyata work gitu. Nah, dan ya gue pengen ngebantu orang-orang menyelesaikan socio-economic problem yang ada gitu kan. Dan genuinely grateful for my mom. Gitu kayak pokoknya gue harus make the best out of it gitu, my time in college gitu kan. Pokoknya gue harus ngebanggain ibu gue, gitu lah. Itu sih mungkin motivasinya itu. Keren banget motivasi. Keren banget sih. Gimana sih Kak, kayak kakak jadiin hal itu yang kejadian kakak ngecat guru SMP kakak itu sebagai motivasi kakak biar gue harus menang gitu, karena gue udah dipercayain sama orang gitu sih. Iya kan, meskipun gue kalah 15 lomba pertama gue. Oh, udah berapa? Iya, sebelum gue menang lomba pertama, itu 15 kali gue kalah dulu, gitu. Gue even counting gitu loh, kayak oke, gue udah kalah ini gitu kan. Even gue bikin status WA kayak bosen kalah mulu gitu, kayak gitu gue. Gitu. Nah, tapi at the end gue menang lomba pertama dan itu lumayan sih hadiahnya, kayak I think 12 atau something. 12 tapi ya sih. Iya, lumayan gitu kan, buat langsung ngeganti gitu. Itu sih paling. Tapi kalau misalnya gue bisa saranin nih ke penonton juga, teman-teman yang lain, cari mentor. Sumpah itu satu hal yang bikin gue nyesel tuh itu sih, nyari mentor. Karena sebenarnya cutting T itu banyak banget kan, yang Excel. Nah, cuman karena online, ya gue nggak tahu dong siapa nih yang harus di-approach gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya udahlah gitu, mencoba banyak banget trial error. Yang cari mentornya Kak Dimas. Iya, boleh banget. Jadi kalau dari kakak tuh ada ini nggak Kak? Mungkin sebenarnya udah sempet dibahas lagi, tapi kayak aku mau lebih nanya aja kayak tips biar kakak nggak jenuh gitu. Kalau apalagi ya liburan, kakak kan banyak banget nih kerjaan. Terus kalau biar gak jenuh gitu Kak? Biar ada nggak jenuh. hal sesuatu nggak, mungkin selain tadi ngobrol kalau di malam hari gitu. Oke, biar nggak jenuh. Apa ya? Sebenarnya ngobrol sama orang tuh itu ini banget sih, yang paling top. Kadang orang underestimate ya. Cuman kayak dengan lu ngobrol 15 menit sama seorang gitu ya, itu lu bakal belajar banyak daripada lu ngelakuin hal yang lain gitu loh, menurut gua. Karena dengan lu tewe-tewe 15 menit gitu, itu menurut gua lebih ini sih, lebih banyak dampaknya gitu. Nah, tapi biar nggak jenuh yang lain, apa ya, ngobrol. Jujur gue masih suka main game sih sama teman. Jujur gue ya masih suka main games. Dan apa ya, ini sedikit ini sih hal yang tidak sebenarnya nggak perlu diekspos, cuman kayak gue suka dancing sendiri gitu, ada lagu. Fun tadi Iya. Karena ya I don't know, mungkin emang dari dulu gitu sih. Suka biar nggak jenuh ya, gitu-gitu aja. Kakak di waktu libur ini pengen nyobain hal baru gitu nggak sih Kak? Dan selain mungkin
dari kakak organisasi atau ya magang-magang gitu kayak kakak mungkin buat diri kakak sendiri mau nyoba apa gitu nggak? I see. Ini sih paling temen gue tuh lagi minta bantuan buat bikin apa toko kopi di FT gitu. Kayak gue diminta bantuin kayak ini kira-kira visible nggak kalau misalnya buka toko kopi di FT gitu. Terus kalau misalnya visible gue yang in charge gitu buat iya bisnis toko lah, itunya gitu. Iya buat itunya, cuman nggak tahu sih. Tapi it seems quite interesting even. Iya, Gue pingin sih kayak apa ya apa sih nyalurin makanan apa pasar gitu, jajanan pasar tau gak sih? Iya kan gue dulunya ikor. Iya. Nah tahu. gue dulunya ikor. oh Ikor kan punya itu ya koperasi. Iya. Nah gue kan bisa nitip atau gimana gitu. Nah gue pingin sih mulai kayak gitu gitu. Dan juga developing skill penting, Coursera gitu-gitu. Dan fun fact, Coursera nggak perlu bayar. Coursera nggak perlu bayar. Kalian minta financial aid aja. Dan gue di ACC kok asalkan alasan kalian minta financial aid-nya jelas, itu pasti di ACC. Kayak misal kalian pengen belajar supply chain, kimia kan ada supply chain kan. Ya, nah misal mau belajar supply chain, mau dapat sertifikat, masuk aja ke Coursera, minta financial aid, jelasin kenapa kalian butuh financial aid dan kenapa kalian nge-take course itu udah dapat gratis. Coursera tuh basically kayak course gitu kan ya? Iya yang online gitu, mock apa? Iya, mock gitu. yang kemarin di MPKT kita itu. Iya. Iya. Nah, bener. tapi Coursera kan institusinya kayak misalnya UPenn, Pennsylvania buka apa course apa gitu komputer gitu kan. Sertifikatnya langsung dari sana. Gitu. Menarik sih dong kak, Iya. kasih do and don'ts yang mungkin orang jarang tahu di dunia perkuliahan tapi itu penting gitu. Oke. Do cari network sebanyak-banyaknya sih. Itu penting. Karena itu apa ya, kayaknya most of the project atau kerjaan yang gue terima sekarang itu karena networking sih. Kayak misalnya gue ngebantuin temen gue yang dari YLI, McKinsey, itu karena dia kenal sama gue gitu kan, dan kenalnya itu karena sebelumnya ada mutual connection gitu loh. Nah, terus juga do yang lain, always try to improve your skill. Jangan kayak terbatas bilang kayak oke, gue teknik industri udahlah nggak usah belajar tentang apa gitu, coding atau apa gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Selalu coba improve and try to learn new things. Dan do juga ngobrol sama orang, sumpah serius gue gak bohong. Budaya TW-TW itu sebenarnya idenya bagus banget gitu. Jangan jadiin itu sebagai sebuah beban gitu loh. Tapi emang literally jadiin itu sebagai genuinely teman kalian untuk nyari tahu informasi sebanyak-banyaknya gitu. Networking juga. Iya bener, networking juga gitu kan. Nah, yang don'ts, jangan memperjelek reputasi kalian. Artinya gini, kadang orang downplaying ini ya, responsibility di organisasi. Tapi fun fact, gue tuh misal ada proyek nih, misal di 180 ada proyek, gue tuh nggak mau nawarin ke orang yang emang literally sebelumnya ada apa reputasi negatifnya gitu loh. Gitu. Jadi pokoknya jangan sampai kalian ngerusak citra kalian. There's a book already written on you, dan that book is being written, dan kayak semua orang bisa tahu siapa lu tanpa ketemu lu gitu loh langsung. Iya, benar-benar. Gitu. Karena di kuliah itu ini gak sih kayak yang benar-benar dindingnya tuh tipis banget. Jadi reputasi tentang kita aja tuh bisa diketahui dari ya, jurusan lain yang benar-benar di mana-mana gitu. Jadi emang sepenting itu sih guys buat jaga citra kita. Benar. Iya. Itu sih paling do's and don'ts. Kita udah ngobrol lama banget nih kayaknya. dan kayaknya udah banyak banget insight yang didapat dari teman-teman yang lagi dengerin sekarang. So kita kayaknya harus berpisah dulu sama Kak Dimas for now. Dan dari kita sebagai tim marketing IC dan mungkin keluarga besar IC juga mengucapkan makasih banyak Makasih buat banyak, Kak Kak Dimas udah mau nyempetin waktu nih di antara kehasalannya itu buat kesini jauh-jauh nih. Segini aja dulu untuk episode LFC pada hari ini. Kita duduk ke kamera. Dadah. See you guys on next episode di LFC. Yeay, Bye-bye.